فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, dan di pertemuan sebelumnya kita sudah terangkan tentang kakek Nabi SAW dan buyut-buyutnya yang ternyata mereka semua orang-orang terpandang dan tokoh-tokoh di masyarakat saat itu. Dan berakhirlah kisah kita pada kisah Abdul Muttalib yang hendak menyembelih putranya yang bernama Abdullah, dan kita tahu Abdullah merupakan ayahanda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saat itu kita akhiri kisah dengan pengocokan dan undian. Ya, jika nama Abdullah yang keluar sebanyak dan saat itu dibandingkan peluangnya 1 berbanding 10, ya, 1 nama Abdullah dan 10 nama naqah atau unta, ya, atau ibil, ya, maka ketika setiap kali nama Abdullah yang keluar, maka Abdullah ditebus oleh Abdul Muttalib dengan 10 ekor unta. Terus terjadi itu sebanyak 10 kali sehingga Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Maka Nabi SAW disebut juga dan digelari dengan Ibnu Az-Zabihain, keturunan dari 2 orang yang hendak disembelih. Orang yang pertama hendak disembelih adalah Nabi Ismail, ya, bukan Ismaul, ya. Nabi Ismail, ya, putra daripada Nabi Ibrahim yang sudah kita tahu bersama kisahnya dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat di ayat 102. Kemudian orang yang kedua adalah Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdul Muttalib ia bernazar, ketika ia mampu untuk menggali tanah yang di bawahnya terdapat sumur Zam-Zam dalam mimpinya saat itu, maka ia akan menyembelih putra atau menyembelih salah satu dari putranya, dan itu jika sudah mencapai 10 orang. Dan ternyata Abdullah adalah yang ke-10 saat itu. Dan nanti kelak setelah Abdullah lahir akan ada lagi 2 orang yang lahir, sehingga status kedua orang inilah paman Nabi SAW atau omnya, yaitulah Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga kedua orang ini tidak menyaksikan saat itu peristiwa penyembelihan yang hendak dilakukan terhadap Abdullah. Dan kedua orang ini sangat dekat dengan Nabi SAW, tidak hanya dikarenakan kekerabatannya sebagai paman kandung, namun juga disebabkan umur keduanya yang tidak beda jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun keduanya putra Abdul Muttalib, sedangkan Muhammad SAW adalah cucunya Abdul Muttalib, namun kedua orang ini lahirnya belakangan, sehingga perbedaan umurnya sekitar 4 sampai dengan 3 tahun dengan Nabi SAW. Ya. Dan Hamzah itu ternyata disusui oleh wanita yang sama dengan wanita yang pernah menyusui Nabi SAW, yaitu bernama Suwaibah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Suwaibah adalah budak dari Abu Lahab atau Abdul Uzza. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza, ya. Jadi begitu bahagianya si Abu Lahab ketika mengetahui ada keponakan baru yang lahir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia perintahkan Suwaibah untuk menyusui Muhammad, dan 4 tahun sebelumnya Suwaibah sudah pernah menyusui Hamzah. Maka kekerabatan antara Nabi dengan Hamzah tidak hanya antara keponakan dengan paman, tapi juga saudara sesusuan. Jadi sangat kuat, ya. Sehingga Nabi SAW tidak boleh menikahi putri dari
Hamzah bin Abdul Muttalib, karena itu dianggap keponakan dari saudara sesusuan. Ya. Nah, berakhir sampai situ kisah kita. Maka saat ini kita ingin mengetahui bagaimana gambaran kondisi yang terjadi di masyarakat Mekah sebelum atau sesaat sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini begitu penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui hikmah. Kenapa sih Allah Jalla Jalaluhu mengutus Nabi Muhammad SAW di tengah orang Arab? Kenapa enggak di bumi Nusantara misalkan? Ya. Kenapa enggak di tempat di bumi Eropa misalkan, atau di Afrika? Dan juga apakah sangat tepat saat itu untuk diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan zaman kita mungkin dengan sudah rusaknya moral, kita katakan mungkin kita juga perlu adanya Nabi. Ya. Nah, dahulu pernah itu saya ingat dalam sebuah seminar ketika salah satu guru besar dari Al-Azhar di Mesir datang berkunjung ke Indonesia dan datang ke salah satu pondok pesantrennya Nahdlatul Ulama. Saat itu salah satu pembesar Nahdlatul Ulama bertanya, ya, kenapa Muhammad SAW itu dari kalangan orang Arab, bukan dari negeri kami Indonesia? Ya, kemudian ditanya juga, jika seandainya Indonesia itu menjadi negeri pertama untuk berkembangnya Islam akhir zaman, ya, tentunya Islam yang berkembang itu akan lebih toleran, katanya begitu. Kenapa? Karena mengacu pada kondisi negeri Arab saat ini nih. Kondisi negeri Arab saat ini kan kita tahu semua ya, terjadi peperangan, perang saudara, dan juga penjajahan, dan orang Arab itu tidak bisa bersatu sampai saat ini. Maka sulit sekali itu yang namanya untuk membebaskan Masjidil Aqsa, padahal semua sepakat itulah masjid yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Tidak kalah mulia dibandingkan dengan Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Seandainya Masjidil Haram itu dikuasai oleh orang non-muslim dan dinistakan, saya yakin semua umat Islam bersatu padu saat itu. Ya, mendatangi ke sana, mungkin ya menyerang orang-orang yang menistakan dan menjajah Masjidil Haram seandainya itu terjadi. Tapi kenapa tidak terjadi untuk Masjidil Aqsa, padahal kedudukannya pun juga sama-sama sakral dan mulia, walaupun di peringkat lebih bawah daripada Masjid An-Nabawi dan Masjidil Haram. Tapi suatu kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di Masjid Salahuddin, ya, atau di masjid-masjid lain yang ada di sekitaran sini di Indonesia, Masjid Istiqlal bahkan, ya. Sedangkan satu kali sholat di Masjid An-Nabawi itu 1.000, ya. Sedangkan di Masjid Al-Aqsa 500, ya, 500, 1.000 dan 100.000, sangat besar Masjidil Haram, ya. Tapi kita sama-sama sepakat Masjidil Aqsa itulah masjid yang sangat mulia. Ya, pernah sempat menjadi kiblat bagi kaum muslimin sementara. Ya, karena kiblat yang aslinya itu adalah Baitullah Al-Ka'bah, karena Allah berfirman di ayat 96 dari surat Ali Imran, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya masjid tempat beribadatan yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini adalah yang ada di Makkah. Yang ada di Mekah, ya. Jika Bani Israel kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa, bagaimana dengan umat-umat sebelum kehadiran Bani Israel? Ternyata mereka menyembah menghadap Ka'bah sebelumnya. Maka istilahnya diberikan oleh para ulama bukan perpindahan kiblat, tapi pengembalian kiblat yang asal atau yang awal. Ya, jadi memang Baitullah itu, Ka'bah itu yang pertama. Kemudian Masjidil Aqsa, ya, untuk Bani Israel, kemudian dikembalikan ke Masjid Al-Haram atau Baitullah Ka'bah. Nah, saat itu Syekh berkata, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ya. Di surat Al-An'am ayat 124 Allah berfirman, sesungguhnya Allah yang Maha tahu dan lebih tahu dikemanakan tugas kerasulan itu diberikan. Beliau sampaikan, demi Allah kami orang Arab pun tidak mengerti kenapa Allah berikan nabi yang terakhir untuk di kalangan orang Arab. Tapi kami meyakini ayat tersebut 124 dari surat Al-An'am, Allah yang lebih tahu. Kata beliau, seandainya kalian, yaitu maksudnya orang-orang kita, orang Indonesia yang saat itu hadir dalam seminar,
Ya, kalian yang lebih tepat, niscaya Nabi Muhammad itu dari kalangan kalian. Kata beliau begitu. Ya. Artinya apa? Ada sesuatu yang terlalaikan dan terlupakan bahkan di kalangan para alim ulama. Bahwasannya sudah menjadi ketetapan Allah dan hikmahnya Allah yang Maha Tahu. Mungkin kita hanya bisa menguak sebagian-sebagian hikmahnya saja. Nah, di antara hikmahnya di sini akan kita lihat betapa rusaknya kondisi akidah, betapa rusaknya kondisi ibadah dan moral yang ada di tengah orang Arab saat itu, sehingga sangat tepat diutus di tengah-tengah mereka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat yang pertama, kesyirikan terjadi di bumi Arab. Dan kejadiannya itu tidak hanya di Jazirah Arab secara umum, tapi wabil khusus di tempat yang paling suci, terdapat Baitullah dan Ka'bah di sana. Ketika baginda Nabi SAW itu melakukan Fathu Makkah, ya, beliau menghancurkan 300 patung lebih. Sebagian memastikan 360, sebagian 300 berapa sekian. Intinya kita katakan ada ratusan patung di sekeliling Ka'bah, bayangkan. Ya. Jadi sudah ada rumah Allah yang pertama disucikan, kemudian di sekeliling-kelilingnya itu ada patung-patung. Di situ mereka menyembah, di situ mereka melumuri darah dengan hasil penyembelihan hewan yang mereka lakukan terhadap patung tersebut sebagai bentuk memuliakan. Ya, mereka berdoa di sana, bertawaf, bahkan Allah berfirman, "Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Tidaklah tawaf yang mereka lakukan, salat, ya, itu terkadang untuk menamakan atau mengkiaskan perbuatan tawaf. Karena salat dengan tawaf itu mirip dan sama. Ya, tidak boleh wanita haid itu tawaf ketika ia sedang haid, sebagaimana ia tidak boleh salat. Maka terkadang disebut salat untuk maksud kata tawaf. Wa makana salatuhum indal baiti, ketika mereka tawaf, mereka itu telanjang, mereka tepuk-tepuk tangan dan mereka siul-siul. Dan itu bukanlah manasik haji dan umrah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Itu terjadinya penyimpangan ibadah disebabkan penyimpangan akidah. Maka akidah ini yang paling pertama terlebih dahulu harus dibersihkan, disucikan, maka insya Allah ibadah juga baik dan akhlak juga baik. Karena bersumber dari iman dan akidah yang lurus. Tapi kalau sudah akidahnya rusak, maka ibadah pun rusak dan moral pun juga terjadi degradasi atau kerusakan. Ya. Nah, maka di sini kita lihat Nabi SAW pernah bersabda, ketika beliau sedang sholat dengan sahabat, nampak oleh sahabat beliau itu mundur beberapa kali, mundur ke belakang. Maka sahabat ikut mundur ke belakang. Selesai sholat, para sahabat ya bertanya kepada Rasulullah, apa sebabnya? Maka beliau bersabda, ra'aitu jahannama yahtimu ba'duha ba'dan. Ketika aku salat, aku dikasyaf oleh Allah, dibukakan pandanganku, aku melihat ada neraka jahanam. Apinya menghantam satu sama lain. Maksudnya apinya begitu hebat. Ya. Kemudian kata beliau melanjutkan, ya, wa ra'aitumuni ta'akhartu. Maka kalian melihat aku mundur ke belakang, karena aku khawatir terkena api tersebut. Wa ra'aitu ibna Luhai, dan saat itu aku diperlihatkan oleh Allah ibnu Luhai. Ya, dan beliau sampaikan wa huwa awwalu man hamala al-arab ala ibadatil asnam. Dan Ibnu Luhai itulah orang yang pertama kali mengajak orang-orang Arab untuk menyembah patung. Ya, dalam riwayat lain dijelaskan nama panjangnya, wa raaitu Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai. Jadi orang yang pertama kali yang menjadi pionir, pelopor ya penyembahan patung, sehingga agamanya Nabi Ibrahim itu disimpangkan atau dilencengkan. Yang pertama kali itu Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia dari golongan Khuza'ah. Dan kita sudah ceritakan ya, Jurhum itu nanti dengan Nabi Ismail memiliki kekerabatan, keturunan Ismail nanti akan dikudeta oleh orang-orang Khuza'ah. Dan itulah sejarah kenapa air Zam-Zam ditutup oleh orang-orang Jurhum, karena tidak rela orang-orang Khuza'ah memiliki Zam-Zam. Nanti kaitannya dengan pertemuan kita sebelumnya ketika Abdul Muttalib berhasil membuka kembali air Zam-Zam. Jadi sangat lama tuh intervalnya, durasi sangat lama. Berabad-abad itu Zam-Zam tertutup.
Ya, nah maka di sini poinnya kata Nabi SAW, aku menyaksikan Amr bin Luhai. Dalam riwayatnya Imam Ahmad dijelaskan lebih rinci lagi, ya jurruhu kusbahu fi jahannam. Ini dalam kondisi lari dan ia sedang membawa ususnya yang terburai di neraka jahannam. Kata Nabi SAW, begitu dalam sabdanya. Ya, maka dijelaskan dalam kitab banyak sirah-sirah An-Nabawiyah. Dahulu kala Amr bin Luhai ini adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir menceritakan Amr bin Luhai itu saking dermawannya setiap musim haji ya dari bulan Zulhijjah itu beliau itu terbiasa menyembelih sampai 10.000 ekor. Asyratu alaf. 10.000 ekor unta untuk jamaah haji. Gratis. Ya. Jangan dikira orang Arab itu ini Pak ya. Kekayaannya itu enggak besar gitu, besar sekali. Ya. Tahun ini tanggal 1 Muharram kemarin hari Sabtu Ka'bah itu diganti kiswahnya. Biasanya diganti itu tanggal 9 Zulhijjah atau 10, pas lagi wukuf atau pas lagi Idul Adha. Biasanya. Tahun ini Raja Salman bin Abdul Aziz, raja yang ke-7, beliau menetapkan untuk penggantian mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya awal Muharram itu diganti kiswah. Dan biaya yang dikeluarkan itu sampai 25 juta real. Sekitar 100 miliar lebih tuh. Ya, sekarang 1 real sekitar 4.000 kurang. Ya, sampai segitunya gitu. Ya, demi memuliakan jamaah haji itu, ya. Dan itu kan ada kaligrafinya dari benang emas itu. Dan emas yang dikeluarkan itu sampai 100 kg lebih ditambah dengan perak. Dan sepengetahuan saya sutranya itu diambil dari Italia itu. Katanya sih sutra terbaik, saya kurang tahu, ya. Tukang bahan itu yang lebih tahu ya, yang mana gitu. Tapi intinya memang seperti itu orang Arab itu, ya luar biasa itu, mengeluarkan uang, ya luar biasa itu, asik saja dia. Dan saya pernah merasakan itu hampir 1 dekade diberikan uang, diberikan bantuan oleh orang Arab, seolah mereka nggak takut miskin gitu, seolah mereka nggak takut miskin. Saya belum pernah temukan di sini di Indonesia yang seperti itu. Ya, Amr bin Luhai begitu, maka dia menjadi orang terpandang. Ya, tokoh yang dermawan, orang banyak ikut pendapat dia. Maka suatu ketika ia melakukan perjalanan ke negeri Syam, ia melihat orang-orang Syam itu menyembah patung di sana. Ya, maka ia berpikir, ya, ini pikiran yang baik nih, maksudnya niatan yang baik, nggak selalu baik pada akhirnya. Ia berpikir, orang-orang Syam, ya, itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kenabian. Ya. Banyak para nabi dan rasul itu dari negeri Syam. Kalaupun bukan dari sana, paling enggak ada masa bakti berdakwah di sana seperti Nabi Ibrahim misalkan. Kan ada masa bakti berdakwah di Palestina, padahal beliau bukan orang Palestina, beliau orang Irak atau Babilonia. Maka beliau memandang, berarti ini cara ibadah yang lebih mendekati kebenaran. Menurut dia begitu. Maka ia memandang, oh bagus sekali kalau ajaran ini saya bawa. Ya, maka akhirnya apa? Dia minta kepada orang Syam untuk bangunkan itu patung yang besar dan dibawa itu diekspor ke Mekah itu. Dari Syam ke Mekah. Maka dibawa itu patung yang sangat besar dan itulah patung yang pertama diletakkan di dalam Ka'bah terlebih dahulu sebagai bentuk pemuliaan dan diletakkan di sisi Ka'bah dan ia panggil orang-orang Arab, ayo menyembah ini. Karena orang-orang Syam aku temukan mereka menyembah ini. Maka itulah pertama kali itu kesyirikan terjadi. Ya, dan patung yang dibawa itulah patung Hubal namanya. Maka itu Hubal itu paling dimuliakan oleh orang-orang Arab saat itu. Ada Latta, ada Uzza, tapi yang paling besar itu Hubal dan diletakkan di sisi Ka'bah persis. Ya. Nah ini kesyirikan terjadi, kerusakan akidah. Ya. Kemudian apa? Ada lagi terjadi kerusakan ibadah. Ini efek dan dampak berikutnya. Ketika mereka tadi saya terangkan tawaf itu mereka telanjang, mereka siul dan tepuk tangan. Tapi mereka nggak merasa itu adalah suatu kejelekan. Ya, ketika ditanyakan kepada mereka, apa alasan kalian itu tawaf oryanan, telanjang seperti ini tanpa satu helai benang pun? Maka mereka menjelaskan, kami orang Arab itu biasa makan harta haram. Tuh, ngakuin dia, Pak. Harta haram dari riba, menipu orang, ya, mengurangi takaran timbangan. Itu kami lakukan. Sehingga harta yang kami dapat itu kebanyakannya adalah harta
harta haram. Maka pakaian yang kami gunakan juga pakaian dari hasil harta yang haram. Dan kami malu bertemu dengan Allah dalam kondisi ada yang haram pada tubuh kami. Itu alasannya, Pak. Itu dijelaskan dalam Ibnu Abbas itu, ya. Dalam kitab-kitab sirah itu banyak, ya. Jadi inilah pikiran sesuatu yang enggak diarahkan oleh pemahaman yang benar. Logika dan argumentasi menjadi rusak ketika sudah terjadi kerusakan akidah. Maka semua ibadah itu dianggap benar karena sesuai perasaan. Kayaknya begini yang benar nih. Kayaknya begitu yang benar. Dan itulah awal terjadinya kerusakan dalam ibadah atau bid'ah. Saya rasa ini lebih bagus deh. Menurut saya ini kayaknya bagus. Ya, padahal seharusnya kalau ibadah itu mengikuti Rasul dan Nabi yang diutus. Itu adalah jalan keselamatan. Mungkin kita pernah temukan di beberapa masyarakat seperti itu. Oh, saya rasa ini bagusnya begini. Padahal itu mungkin bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, menurut saya yang seperti ini nggak ada masalah. Ya. Akhirnya apa? Ternyata nggak sesuai dengan arahan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada kesyirikan orang Arab pertama. Amr bin Luhai memandang, oh ini bagus penyembahan ini. Ternyata itulah kesyirikan yang pertama. Dan mereka pun bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ketika di poin labbaik la syarika lak labbaik. Kami penuhi panggilanmu la syarika lak labbaik. La syarika la itu adalah tidak ada sekutu bagimu. Ini talbiyah yang bagus. Sampai innal hamda wan ni'mata dan seterusnya. Tapi oleh mereka rubah illa syarikan, kecuali sekutu-sekutu yang pantas untukmu. Ya, jadi dari kalimat talbiyahnya saja mereka sudah dengan ya frontal mengatakan Allah itu punya sekutu, tapi sekutu yang layak dan pantas bagi Allah, bukan sekutu-sekutu yang rendah-rendah itu, bukan begitu. Menurut mereka begitu. Ya, maka sampai ketika Nabi SAW itu mendengar ya tata cara tawaf mereka sembari bertalbiyah seperti itu, Nabi berkata qad. Nabi berkata cukup. Nabi enggak tahan itu mendengar ucapan-ucapan kesyirikan dari lisan orang Arab, dan itu secara berjamaah karena beliau orang yang paling dekat dengan Allah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis qudsi bahwasannya hambaku telah menyakitiku. Ya, bagaimana bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Dan kita tahu ini bukan makna zahirnya Allah tersakiti. Ya, maksudnya apa? Tidak hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa kata Allah dalam firman-Nya? Mereka mengatakan bahwasanya aku memiliki anak dan putra dan seterusnya, sedangkan aku yang memberikan mereka rizki, aku yang memberikan mereka kehidupan dan seterusnya. Ini enggak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang Arab di zaman saat itu. Ya. Kemudian efek berikutnya dan dampak berikutnya, moralitas pun juga sama, menjadi rusak. Ya, kita berikan beberapa contoh, misalkan perzinahan yang sudah sangat merebak. Dan ketahuilah dahulu kala ada orang Arab itu berzina di dalam Ka'bah. Ya, ada orang Arab berzina di dalam Ka'bah. Ini kalau terjadi di zaman saat ini gimana ini? Viral luar biasa itu. Penggal itu sepertinya. Ya. Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya tentang kisah Isaf wa Nailah. Kisah Isaf dan Nailah. Beliau menceritakan, tidak disandarkan kepada Rasulullah, menunjukkan ini bukan dari sabda Nabi. Tapi beliau menceritakan dengan kalimat yang menunjukkan cerita itu sudah ada di tengah masyarakat Arab secara turun-temurun, disampaikan kepada orang Arab sebagai bentuk pelajaran bagi orang Arab. Bagi siapapun yang berani menistakan Ka'bah, maka akan diazab oleh Allah. Sebagaimana dulu Abraha pernah terjadi, ya, sebagaimana terjadi pada Isaf dan Nailah. Dulu, ya, di zaman orang-orang Jurhum, itu ada dua pasang kekasih, ada sepasang kekasih. Ya, satu wanitanya dari Yaman, laki-lakinya dari orang Arab. Yang satu perempuan namanya Nailah binti Wa'il. Yang satu laki-laki namanya Isaf bin Baqa. Kedua orang ini saling mencintai. Dan kedua orang ini ternyata tidak direstui oleh
orang tua mereka. Maka mereka melakukan hubungan di balik layar. Ya. Dan ketika mereka ingin berjanjian atau janjian ingin bertemu, saat itu, di zaman saat itu yang paling teringat untuk mudah membuat perjanjian itu adalah di musim haji. Karena orang tuh bakal kumpul banyak di sana. Maka keduanya berjanji akan ketemu di musim haji. Maka keduanya memadu kasih di kota Makkah dan ternyata keduanya melakukan perzinahan di dalam Ka'bah. Dan saat itu Allah murka, famasakhahuma. Allah mengazab keduanya dan menjadikan hajarain. Dia keduanya dijadikan patung oleh Allah. Menjadi dua patung itu. Ya. Isaf dan Nailah. Di zaman Jurhum, ketika orang-orang Arab tahu ini ada orang yang ingin menistakan Ka'bah dengan cara berzina di dalam Ka'bah dan Allah murka, akhirnya Allah jadikan mereka batu keduanya, maka digunakan ini sebagai bahan pelajaran bagi orang Arab berikutnya. Diletakkanlah di Bukit Safa dan Marwah keduanya. Setiap kali mereka sa'i sampai di Bukit Safa, mereka akan mengambil pelajaran. Ya, ini adalah hamba Allah yang telah berani-berani menistakan Ka'bah, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk menjadi batu. Tapi di zaman Khuza'ah, karena tadi Amr bin Luhai Al-Khuzai ini yang pertama kali menjadi pelopor kesyirikan pertama, ternyata oleh orang-orang Khuza'ah yang tidak mengerti sejarah, dua patung ini dikembalikan kemana? Ke Ka'bah. Yang satu diletakkan di atas sumur Zam-Zam yang tersembunyi itu. Ya, yang satu lagi diletakkan di sebelah Ka'bah dan orang-orang Arab menyembah keduanya. Udah begitu rusak tuh. Padahal dua-duanya orang yang dikutuk oleh Allah, ya. Tapi ternyata disembah oleh orang Arab generasi-generasi berikutnya, ya. Karena mereka nggak tahu sejarahnya seperti itu. Maka akhirnya nanti salah satunya dihancurkan ketika Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam. Ya, tapi kata Sayyidah Aisyah, cerita ini sudah ramai dibicarakan oleh orang-orang Arab bahkan sebelum beliau lahir, turun-temurun. Sehingga sebagian ulama mengatakan kisah ini walaupun tidak dijamin kesahihannya, namun kisah ini termasuk kisah yang banyak diriwayatkan oleh para ulama. Sehingga sering menyebutnya kan yuqal itu diceritakan. Ya, yurwa itu diriwayatkan. Kalau sighah yang pasti, haddatsana, kami diceritakan oleh fulan. Ya. Nah, ini tapi yang ingin kita tekankan di sini, betapa rusaknya moral orang Arab, mobil khusus masalah perzinahan sampai ada yang berani berzina di dalam Ka'bah. Ya. Nah, Aisyah pernah cerita 4 pernikahan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 yang sah dalam syariat Islam, 3 yang lain itu ditolak oleh Islam. Yang pertama, pernikahan yang dilakukan oleh anak yang mewarisi istri dari ayahnya. Ya, ayahnya meninggal. Ayahnya punya istri beberapa orang. Ya, kemudian istri itu diwariskan kepada anak yang pertama. Ya, ini rusak. Berarti kan ibu tiri gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam surah An-Nisa ayat ke-22 tentang mahram yang pertama, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jangan berani-berani kalian menikahi istri atau perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah kalian. Yang dimaksud bukan ibu kandung tapi ibu tiri. Dan Allah sudah sebutkan innahu kana fahishatan wa maqtan. Allah sangat murka dengan perbuatan itu dan itu sangatlah keji, wa sa'a sabila, dan itu adalah seburuk-buruk jalan. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nikah istibdha'. Nikah istibdha' itu bagaimana? Nikah istibdha' itu adalah seorang perempuan yang digilir dengan beberapa laki-laki. Ya. Kemudian setelah selesai, nanti si perempuan itu pilih siapa yang ia senangi sebagai ayah dari benih yang ada dalam rahimnya. Dipilih menjadi suami gitu maksudnya. Ya, nah, ini juga nikah kata Sayyidah Aisyah ditolak oleh syariat. Ya, nikah yang ketiga kata Sayyidah Aisyah, pernikahan dari seorang perempuan pelacur. Ya, perempuan ini di rumahnya diberikan tanda seperti bendera.
orang-orang Arab mengenal itu adalah tanda wanita pelacur, rumah dari seorang wanita pelacur. Maka digilir oleh banyak orang, kemudian menunggu lahir nanti si anak dilihat mana yang lebih mirip dengan orang-orang yang menggilirnya. Maka ditunjuklah itu sebagai ayahnya. Ini yang ketiga kata Sayyidah Aisyah. Dan yang terakhir yaitu nikah secara Islam secara sah, yaitu mengkhitbah, melamar, ada walinya dan seterusnya. Ini di zaman jahiliyah juga dikenal, tapi sangat sedikit yang melakukan pernikahan seperti ini. Ya, ini bukti memang perzinahan itu sangat-sangat luar biasa di zaman orang Arab saat itu. Yang terakhir, di antara kerusakan moral yang terjadi di orang Arab saat itu, ya adalah masalah minum khamar. Minum khamar, meminum arak, minuman keras. Ya, Allah Subhanahu wa taala membutuhkan beberapa tahapan untuk mengharamkan khamar secara total. Kenapa? Saking orang Arab itu kadung itu ya. Sudah keburu sangat kecanduan dengan khamar, udah terlanjur ya. Udah begitu kuat. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, Sayyidah Aisyah itu pernah cerita, ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang pertama, la tazni, janganlah kalian berzina. Laqalu, orang-orang Arab akan menjawab, la nada'u zina abada. Kami enggak akan tinggalkan zina selamanya. Dan seandainya Allah turunkan ayat yang pertama, la tasyrabul khamra, janganlah kalian meminum khamar, niscaya orang Arab akan mudah menjawabnya, la nada'ul khamra abada. Kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Kenapa? Hal ini terlalu frontal, langsung dilawan. Ya, orang-orang Arab sudah sangat kecanduan dengan minum khamar. Bahkan ba'da makan minum, ya, di tengah kesibukan mereka minum, lagi dengan cemilan pun juga minum. Pokoknya khamar itu selalu ada di tengah mereka. Nah, makanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat pengharaman secara bertahap. Ya, contoh yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 219, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang minuman khamar dan al-maisir, judi. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah Muhammad, pada dua hal itu, yaitu khamar dan judi, ada manafi'nya linnas, ada manfaat bagi manusia, dan juga ada kejelekannya. Ithmuhuma wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi jika ditimbang-timbang antara maslahat kebaikan dan madarat bahayanya, lebih banyak mafsadat atau madarat dan bahayanya. Mungkin inilah yang seringkali digaungkan dan dikampanyekan. Kalau seandainya bar yang di sana ditutup, nanti lapangan kerja hilang. Kalau nanti ini di sana, oh itu alasan-alasan manafi' yang dipandang secara zahir oleh manusia. Padahal kalau mau kita bandingkan dengan ithmuhuma itu, dengan madarat dan bahayanya, akbaru min naf'ihima, jauh lebih besar dan berat dibandingkan manfaatnya. Jika ada sesuatu yang bermanfaat tapi ada madaratnya juga saja bisa diharamkan oleh syariat, apalagi kalau benda yang memang enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Nah, ini pertama, kaum muslimin mendengar ayat tersebut, mereka berpikir, oh, berarti khamar ini jelek sebenarnya di sisi syariat. Maka sebagian di antara mereka ada yang mulai mengurangi, meminimalisir konsumsi khamar. Dan salah satu sahabat yang enggak pernah tersentuh khamar sama sekali dari zaman jahiliyah sampai Islam itu Abu Bakar. Dan ada juga sahabat yang rela murtad menggadaikan agama karena sebegitu cintanya terhadap khamar. Contohnya Ubaidullah bin Jahshin. Ini masih ipar Nabi nih. Karena Nabi punya istri Zainab binti Jahshin. Ubaidullah saudara kandungnya Zainab. Ketika hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia di sana, mendengar ayat ini, dia sudah berpikir, sepertinya khamar kelak akan diharamkan. Karena sudah ada indikasi begitu. Maka akhirnya apa? Dia murtad, dia ke agama Nasrani dia. Karena dia Nasrani saat itu tidak diharamkan khamar di tengah-tengah masyarakat Ethiopia saat itu. Nah, ini contoh gitu. Ya, ada di zaman sekarang juga begitu. Ditanya dia, kenapa sih kamu itu udah sering diskusi sama ustadz? Dia Nasrani nih, ya, sudah sering mengetahui pemaparan dan pelajaran pengajaran Islam. Sepertinya sudah sangat dekat, tapi kenapa nggak kunjung syahadat atau masuk Islam?
Katanya apa jawabannya? Daging babi terlalu nikmat gitu. Artinya apa? Itu unsur duniawi itu yang menahan dia dari mendapatkan hidayah. Kemudian akhirnya apa? Allah turunkan lagi ya ayat yang mengharamkan khamar, tapi tahapan yang kedua, level up, yaitu di surah An-Nisa ayat 43. Ini kisahnya awalnya ada sahabat yang sholat berjamaah, yang mimpinnya dalam satu riwayat disebutkan Ali bin Abi Thalib. Dia membaca surat Al-Kafirun. Kalau memandang Ali bin Abi Thalib, mungkin saat beliau pernah diutus ke Yaman, mungkin karena beliau itu pernah beberapa tahun di Yaman. Ya, beliau sebelum sholat itu minum khamr dulu, nenggak dulu. Tapi dampaknya ya itu masih ada ketika waktu sholat tiba. Maka ketika ia sholat masih sedikit ya mabuk begitu. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Artinya apa? Katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Karena dia sedang mabuk, dia bacanya apa? Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Fatal sekali artinya. Kalau la a'budu, aku tidak menyembah. Kalau la-nya dihilangkan apa? Negasinya hilang tuh. Jadi apa? Aku menyembah apa yang kalian sembah. Ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Ayat 43 tuh. Ya, janganlah kau dekat-dekati salat ya ketika kalian masih mabuk. Mulai ada pengharaman tapi di waktu-waktu yang tertentu. Ya, barulah akhirnya di ayat 90 dari surat Al-Maidah ya Allah mengharamkan khamar secara total. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Tinggalkanlah. Maka ditumpahkan semua persediaan khamar, baik dari anggur, baik dari kismis, baik dari kurma, baik dari beras ketan, dan yang biasa mereka gunakan, madu juga bisa itu, jadi khamar oleh orang-orang Yaman. Ada nanti dalam hadis Nabi SAW tentang hal itu. Semuanya ditumpahkan, sehingga Madinah, jalan-jalan mereka itu sedikit becek, karena air-air khamar yang mereka buang. Ya ini ya, dua hal yang merusak moral di masyarakat Arab saat itu, perzinahan dan meminum khamar, dan dampaknya sangat banyak. Sehingga itulah kenapa sangat tepat ketika diutus di tengah-tengah mereka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah demi menyempurnakan akhlak karimah. Wallahu a'lam bishawab.